JHC Beats. Halo guys, aku Amirul Mumin. Di sini aku ingin mengenalkan apa itu teori kepemimpinan. Teori awal pemimpin. Teori awal pemimpin ada 3. Yang pertama, teori genetis, teori sosial, teori ekologis. Yang pertama, teori genetis. Teori genetis menjelaskan bahwa pemimpin merupakan kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir. Ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam segala situasi. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin harus melalui tahap pelatihan dan tidak terlahirkan begitu saja. Dengan usaha, semua dapat menjadi seorang pemimpin. Teori geologis merupakan gabungan antara teori kedua dan pertama, bahwa seorang pemimpin yang baik yaitu dengan mengembangkan bakat yang telah ia miliki sejak lahir melalui usaha. Teori sifat pemimpin ada 2 nih. Ada menurut Otway Tate dan menurut George R. Taylor. Menurut Otway Tate sendiri, teori sifat pemimpin ada 10. Yang pertama, energi jasmani dan mental, kesadaran akan tujuan dan arah, antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam pengambilan keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan kepercayaan. Sedangkan menurut George R. Terry, ada 10 juga. Yang pertama, kekuatan, stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi insani, kejujuran, objektif, dorongan pribadi, keterampilan berkomunikasi, kemampuan mengajar, keterampilan sosial, kecakapan teknis, dan kecakapan manajerial. Lalu, teori perilaku kepemimpinan. Ada 2. Yang pertama adalah memprakarsai struktur, dan yang kedua adalah pertimbangan. Memprakarsai struktur sendiri adalah pemimpin menetapkan dan menyusun peran diri sendiri dan para anggotanya dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang pertimbangan, pemimpin memiliki perhatian terhadap hubungan dengan anggota lainnya dalam pekerjaan yang ditandai dengan saling percaya, menghargai gagasan dari bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. Teori kontrak sosial, pemimpin dan pengikutnya. Ada 2 nih, dari Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Thomas Hobbes sendiri, keadaan ilmiah adalah keadaan di mana tidak ada salah dan benar yang dapat ditegakkan. Orang-orang mengambil untuk diri mereka sendiri apa yang mereka bisa, dan ia menggambarkan kehidupan manusia sebagai menyendiri, miskin, jahat, kasar, dan pendek. Sedangkan menurut John Locke, kewajiban untuk mematuhi perintah sipil di bawah kontrak sosial bergantung pada perlindungan hak-hak alami setiap orang, termasuk hak atas kepemilikan pribadi. Penguasa yang melanggar persyaratan ini dapat dijatuhkan secara adil. Teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang dapat menumbuhkan lingkungan kerja penuh kreativitas di dalamnya. Ada 4 model teori kepemimpinan transformasional. Yang pertama, influence, intellectual stimulation, inspiration motivation, individualist consideration. Idealist influence yaitu perilaku yang menumbuhkan rasa hormat dan percaya diri dari para anggotanya. Intellectual stimulation yaitu pemimpin yang menunjukkan inovasi serta sikap kepemimpinan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki pemimpin. Inspiration motivation yaitu perilaku pemimpin sebagai motivator yang bersemangat untuk membangkitkan antusias dan sikap optimis dari anggotanya. Dan yang terakhir, individualist consideration
yaitu pemimpin yang menunjukkan dirinya sebagai seorang yang perhatian ketika mendengar serta menindaklanjuti keluhan dan ide dari anggotanya. Lalu, ciri-ciri pemimpin transformasional. Yang pertama, mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan. Yang kedua, memiliki sifat pemberani. Yang ketiga, mempercayai orang lain. Yang keempat, bertindak atas dasar sistem nilai, bukan atas dasar kepentingan individual. Yang kelima, meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu. Yang ketujuh, memiliki visi ke depan. Terima kasih sudah menonton.